Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Kita percaya bahwa pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang merasakan sukacita dalam Tuhan, mari sama-sama kita bersyukur pada Tuhan. Kita mau terus menyembah Tuhan. Hari ini di tempat ini kita mau sama-sama di rumah Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama alami hadirat Tuhan. Kita mau merasakan jamahan Tuhan dalam hidup kita. Pengharapan kita hanya datang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sama-sama dengan sukacita, dengan percaya katakan pujian. Yesus aku percaya. Haleluya. Sama-sama imani. Yesus aku percaya. Engkau yang pulihkan, sembuhkan. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Dengan antusias sama-sama lagi katakan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Sama-sama angkat tangan katakan haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Katakan dengan iman, Yesus aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Katakan lagi, Yesus aku percaya. Yesus, aku percaya. Lebih dahsyat lagi, Yesus, dengan iman katakan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Sambil angkat tangan katakan haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sama-sama. Terpujilah Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah pengharapan kita. Amin. Haleluya. Haleluya, bersama dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita tidak pernah ragu. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di rumah-rumah. Katakan dengan kanan kirimu. Jangan ragu akan kesetiaan Tuhan. Dengan Tuhan kita melangkah. Sama-sama dengan sukacita, dengan iman kita, katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu pada hidupku. Sepenuh
percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku.
berjanji, Kau sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan dengan iman, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama-sama dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima Puji nama Tuhan, malam ini kita boleh nyembah bareng bersama tim pemuji penyembah dari GBI Tanah Abang. Puji Tuhan, gak berasa tadi kita menyembah betapa kuat hadirat Tuhan. Kita gak berasa waktu cepat sekali, dan di kesempatan ini saya mau sharing sedikit saja. Tuhan ingatkan dengan lagu-lagu yang kita nyanyiin tadi bahwa Yesuslah pengharapan kita, saudara. Dan itulah pesan dari firman Tuhan yang malam ini saya mau sampaikan. Saya akan bacakan di Kolose 1 ayat 25 sampai 294 ayat aja, tetapi ini sangat kuat menyambung tadi kita memuji menyembah Tuhan. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad
dan dari turunan keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bayangin saudara, Rasul Paulus berkata begini, dia hanya meneruskan firman-Nya untuk menyampaikan rahasia yang tersembunyi. Dikatakan apa? Dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Saya tuh merenung, wow, kok kesannya lebay banget ya. Emang apa itu rahasianya gitu saudara ya. Dan dia berkatakan begini, kepada mereka Allahmu memberitahukan. Bahkan dikatakan gini, betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Sampai saya bilang gini, rahasia apa? Dikatakan itu di antara bangsa-bangsa. Rahasia apa sih saudara? Ternyata rahasia dikatakan gini, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya waktu dengar ayat ini, saya baca ayat ini saya kaget. Wow, ternyata message-nya itu begini saudara. Yang paling penting dalam hidup kita adalah di saat Tuhan itu ada di antara kita. Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Yesus hadir dalam pekerjaan kita. Yesus hadir dalam setiap pelayanan kita, setiap ibadah kita. Itu lebih utama dan lebih terpenting saudara. Bayangin Anda nyanyi nyembah Tuhan, gak ada hadirat Tuhan. Anda berusaha bekerja pelayanan tapi gak disertai Tuhan. Itu saya rasa saudara, kita akan garing, kering. Kita akan merasa capek, lelah. Bahkan kita berkata gini, kok begini ya pelayanan, kok begini ya ibadah. Makanya dibilang apa? Yaitu rahasianya apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Bukankah firman Allah berkata gini, Immanuel, Allah beserta dengan kamu. Itu penting saudara. Bahkan Daud seorang raja berani berkata gini, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Itu Raja Daud. Bahkan saya pernah dengar saudara, seorang pengkhotbah terkenal sangat-sangat kontroversi ngomongnya. Dia bilang gini, saya kalau disertai Yesus, saya gak takut masuk neraka. Kaget saya, hah maksudnya gimana ya? Kalau saya diajak jalan-jalan ke neraka, asal dengan Yesus, saya gak takut. Karena saya gak bakal kepanasan. Sampai kaget saya. Oh iya juga ya. Artinya seperti Raja Daud tadi, sekalipun dalam bayang-bayang maut, lembah, kekelaman, dia gak takut. Kenapa? Yesus beserta dengan dia. Jadi Bapak Ibu, malam ini tentukan, pastikan bahwa Tuhan hadir. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di rumah-rumah kita. Di ruangan tamu saudara. Waktu Anda mungkin nyebrang di mobil saudara. Rasakan nomor satu, hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi gak cuma sekedar nyanyi, gak cuma sekedar asma dan asbun. Apa itu Pak Yos? Asal mangap dan asal bunyi. Tapi kalau Anda nyebrang, Anda mengalami Tuhan. Itu paling penting. Yang pertama itu rahasianya. Yang kedua dikatakan apa? Pengharapan akan kemuliaan. Dikatakan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi tadi waktu yang pertama kita disertai Tuhan itu lebih dari cukup, lebih dari segalanya. Kedua apa? Engkau punya pengharapan di dalam Tuhan. Siapa malam ini masih punya pengharapan? Selama engkau punya pengharapan, engkau akan kuat. Bukankah firman Tuhan berkata begini saudara? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Itu Amsal berkata, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi waktu kita di tengah-tengah kesesakan, himpitan, pergumulan, kita tawar hati, habis sudah. Tapi selama ada pengharapan, engkau akan tetap kuat. Pengharapan kita apa? Tadi kita punya masalah, kita nyanyi gini. Aku punya
Tuhan yang besar. Itu keren banget, saudara. Itu rasanya kita diingetin, iya ya kita punya Tuhan. Amin. Tuhan yang gimana? Tuhan yang bisa nolong kita. Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Bahkan dengan pengharapan, ingat saudara ya, Amsal 2, 3, 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya akan bacakan lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Selama engkau punya pengharapan, masa depanmu sungguh ada. Tapi kalau engkau sudah gak punya pengharapan, sudahlah kita kelar bahasanya. Tamat. Saudara. Saya akan tutup. Kenapa sama saya hari-hari exciting dengan nyebrang. Saudara. Kenapa? Saya Pak Gembala sangat konsen di nyebrang ini. Bahkan tim PPW kita, tim GBI Tanah Abang, Present Worship-nya konsen dengan nyebrang. Kenapa saudara? Saya masih ingat salah satunya kesaksian saya adalah saya punya benjolan di bekas operasi yang namanya di tempurung lutut saya. Saudara. Itu udah segede setengah bola golf. Saya waktu itu udah 4 tahun berjalan. Makin besar. Karena bekas operasi itu saya nggak cabut memang pennya. Jadi kayaknya ada sesuatu yang sarafnya atau getahnya di dalam itu dia ada luka atau gimana sampai bengkak. Cairan itu ngumpul gitu sampai besar. Saya itu berpikir cuma satu. Kalau saya operasi satu pasti di otak saya gini, butuh dana. Butuh waktu untuk istirahat lagi. Akan mengganggu pekerjaan dan pelayanan saya. Jadi saya pikir begini, saya pengen hilangin itu yang namanya benjolan itu, tapi gimana caranya? Satu-satunya cuma saya berharap sama Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan. Suatu hari saya mengikuti yang namanya program worship, saudara. Penyembahan seperti ini. Jadi saya duduk di sofa gitu jam 9 malam, istri pas sudah masuk di kamar, anak-anak udah masuk di kamar, saya nyembah, ikut nyembah. Waktu tiba-tiba yang mimpin penyembahan dan sharing firman Tuhan, dia ngomong gini, saya rindu mendoakan yang sakit. Di otak saya langsung saya pegang itu benjolan itu. Atau saya pegang, saya cuma ngomong gini, ya mbok sembuhin lah Tuhan. Saya pengen ini hilang, tapi saya gak mau operasi. Saya gak mau keluar duit, saya gak buang-buang waktu. Tapi hilang no. Saya pikir gitu, masa gak bisa sih Tuhan. Anda tahu, ternyata pembicaranya itu hamba Tuhan gini, saya melihat seseorang pria pegang dengkulnya, kaget saya. Saya sampai gini, hah, hebat bener, kok bisa menerawang. Dalam hati saya, kok bisa, ini kan program YouTube Premier, kok bisa gitu. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong gini, bukankah kamu percaya itu aku Yos? Bisa gak aku lakukan hal itu? Amin Tuhan. Kalau percaya sungguh-sungguh. Saya pegang lagi, amin Tuhan, itu saya. Saya habis didoakan gak langsung kempes saudara. Gak langsung kempes. Benjol masih, tapi saya bangun-bangun. Besok paginya gitu, saya cerita sama istri saya didoakan sama hamba Tuhan yang program worship itu. Dan hasilnya apa? Istri bilang, oh ya, amin. Puji Tuhan Pak. Dilalas saudara. Seminggu kemudian dengan cara yang ajaib. Saya itu naik motor dan saya nyebrang gitu di penyeberangan kali. Yaitu pakai getek lah saudara. Karena mau potong jalan pintas. Saya turun dari getek itu sampai di aspal jalanan yang beraspal. Malah saya jatuh. Gak ada angin, gak ada hujan. 2 cewek yang bawa motor di belakang saya sampai ketawain saya. Kok bisa jatuh sih Pak? Bahkan tukang geteknya ketawain saya. Gak ada angin, gak ada hujan, jatuh gimana sih? Anda tahu jatuhnya? Itu pas jatuh di lutut kanan saya yang ada benjolan. Dan yang paling mendarat pertama kali ke aspal pas di benjolan itu. Dan memang gak pecah, gak berdarah, gak keluar cairan. Cuman kemengnya setengah mati. Dan saya sampai gak bisa jalan, sampai saya diangkat abangnya ditarik gitu ya. Saya sampai setengah jam diem, saking ngilunya sakitnya. Oke ya, hitung bayangin saudara ya. Dari hari Jumat sore. Ya, itu jatuh. Sabtu, Minggu, Senin. Itu nyut-nyutan ngilu gitu. Dan Selasa, waktu saya saudara ya.
Pagi-pagi mau beli sarapan buat anak-anak, beli bubur buat anak-anak. Saya tuh lihat lift karena penuh, karena di apartemen kami orang pada mau kerja. Saya pikir udahlah saya naik tangga darurat. Saya turun tangga darurat dan saya beli bubur, buru-buru saya naik. Waktu saya naik kok enteng kaki saya. Waktu enteng itu jelas banget ada suara gini. Yos, lihat tempurung kamu. Lihat benjolan itu. Saya diem. Saya waktu itu saya lihat dan saya noleh. Saya hampir gak percaya. Itu benjolan hilang. Wah, tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau Anda ikut program nyebrang, jangan berkata gini, iseng. Ini kan cuma sambil di jalan. Ini kan gak ada kerjaan. Enggak. Percayalah, ibadah-ibadah program nyebrang kayak begini, saudara. Dengar baik-baik. Tuhan hadir loh. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Yang percaya katakan amin. Saya undang kita, buka hati kita. Kita boleh sama-sama menyembah Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di tepat ku kan melihat dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat ku kan melihat dia jadikan. Sekali lagi yang di rumah angkat tanganmu katakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat ku kan melihat dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat ku kan melihat dia jadikan semua. Biar keyboard mengalir. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, Bapak Ibu yang di rumah-rumah, panggil nama Yesus malam ini. Dia Tuhan yang mendengar lebih dari apa yang kau doakan. Dia Tuhan yang menjawab lebih dari apa yang kau harapkan malam ini. Mungkin menurutmu engkau sudah putus asa. Mungkin menurutmu sudah gak ada harapan. Tapi Tuhan berkata, Yesus itu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan Yesus adalah pengharapanmu. Selama ada Yesus ada harapan. Kalau engkau orangnya, engkau boleh angkat tangan. Nanti Pastor Ronald Setanggang akan berdoa buat kita semua. Mari angkat tanganmu. Buka hatimu di rumah-rumah, di mobil, di tempat dudukmu di sofa. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi mari Bapak Ibu angkat pujian. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu
Engkau bersemayam di dalam doa orang-orang benar. Pagi, siang, sore, malam ini Tuhan, kami mau berdoa buat orang-orang yang saat ini menyaksikan acara ini Tuhan. Mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mungkin mereka lagi terbeban. Mereka mengalami sakit penyakit yang kunjung tidak pernah sembuh-sembuhnya Tuhan. Bila Engkau hari ini yang menyaksikan, hari ini kami berdoa untuk-Mu. Bapa, kami minta Tuhan, Engkau menjamah sakit penyakit mereka Bapa. Kurama syakana merah. Saat ini Tuhan, Engkau mengangkat sakitnya Tuhan. Engkau melegakan Tuhan setiap keadaan tubuhnya Tuhan hari ini Bapa. Engkau menjamah dengan bilur-bilur kuasa darah-Mu Bapa. Darah-Mu yang menyucikan Tuhan. Darah-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Yang sakit Tuhan, sembuh di dalam nama Yesus. Yang terikat, bebas di dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kuasa-kuasa si jahat Tuhan, di dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, bila Engkau orangnya hari ini Tuhan mengasihi-Mu. Tuhan sedang menjamah Engkau. Percaya, dalam nama Yesus Engkau disembuhkan, Engkau dipulihkan, Engkau dibebaskan. Yesus, sembuh di dalam nama Yesus, pulih di dalam nama Yesus, bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang begitu hebat, nama begitu dahsyat, nama yang sanggup memberikan kuasa atas hidupmu. Engkau hidup, engkau bangun dari tempat tidurmu, engkau bebas. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Yes Lord, yes Lord. Saat ini Engkau sedang menyembuhkan mereka Bapa, memulihkan mereka. Oh Ramasya, minta nama Syila Ahmad. Oh ya Pasya, saat ini Engkau merasakan dari tanganmu, ada rasa panas di tanganmu hari ini, sampai kepada perutmu. Pura rasakan, Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Bila Engkau merasakan itu dalam nama Yesus, bilang, Yesus tolong aku dalam nama Yesus. Katakan Yesus, panggil dia. Yesus sembuhkan aku, yes. Dia sembuhkan engkau hari ini. Oh Rabasyakan, karena imanmu engkau diselamatkan. Bukan karena kami di tempat ini, tapi karena kuasa Yesus menyembuhkanmu. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Oh yes, haleluya. Terima kasih Bapa. Ketika engkau disembuhkan, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bilang kau hari ini dalam keadaan gak baik-baik aja, bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila aku hari ini sakit, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Di tengah kita bersyukur, kita merasakan zaman Tuhan. Kita sedang percaya pada Yesus. Kita sedang percaya pada kuasanya. Karena dengan bersyukur, engkau merasakan lawatan zaman hatinya. Terima kasih Bapa. Ampuni segala yang bersalah di hadapanmu. Aku mengampuni yang bersalah di hadapanku. Aku mengampuni keadaanku Bapa. Katakan ampuni keadaanmu. Bila engkau dalam keadaan yang gak baik, dihianati, lagi gak beres, lagi dalam keadaan PHK, ampuni pimpinanmu, atasanmu, ampuni pasangan hidupmu yang mungkin saat ini mengkhianatimu. Ampuni, biar Tuhan yang membela hidupmu, biar Tuhan yang menjamah hidupmu. Dia gak pernah ninggalin kamu Tuhan. Tuhan gak pernah ninggalin kamu. Jangan katakan bahwa kenapa Tuhan terjadi padaku Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mereka-rekakan hal yang jahat dalam hidup kita. Dia melakukan sesuatu yang baik. Bahkan saat ini pun yang gak baik pun penuh dengan kebaikan Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita bisa melihat Tuhan begitu dahsyat. Terima
Terima kasih Bapa. Engkau mendengar doa kami. Engkau telah menyembuhkan kami. Engkau telah menolong kami. Di tengah kami gak punya uang hari ini. Kami tahu. Kami hidup bukan karena uang. Kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hari ini pertolongan-Mu ajaib. Kami berdoa, kami menemukan Engkau di tengah hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Oh yes. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang katakan sekali lagi, nyanyikan sekali lagi. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat-berkat dari surga. Angkat tanganmu. Angkat wajahmu. Pandanglah salib Kristus. Kiranya berkat-berkat daripada Allah yang maha tinggi, kabotnya turun atas hidupmu. Kabotnya turun atas hidupmu di dalam rumahmu. Perlindungan, penyertaan Dia, ya dan amin. Terimalah dari surga atas hidupmu. Percayalah bahwa engkau gak sendirian. Percayalah bahwa Roh Kudus menaungi hidupmu. Percayalah Dia ada di dalammu dan engkau di dalamnya. Bertindaklah benar. Bertindaklah yang benar. Berhati-hatilah. Jaga hidupmu dengan benar. Biarlah firman menjadi prinsip hidupmu. Melindungimu, menyelamatkanmu dari segala malapetaka. Karena demikianlah firman Tuhan. Genaplah firman Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah kekasih hati kita. Terimalah berkat-berkat yang baru atas hidupmu malam ini. Pagi, siang, sore, malam ini. Terimalah dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Hingga Tuhan membawa kita ke awan-awan permai. Pada kesudahannya nanti kita bersama-sama Dia. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.